Setelah Eyang Dalang meninggalkan Ali di dalam goa, Ali pun mulai memejamkan matanya dan mulai bersemedi. Di dalam pikirannya, dia hanya satu tujuan, dia harus mendapatkan pesugihan itu supaya seluruh beban hidupnya itu menjadi lebih ringan, dan dia pun sudah membayangkan bahwa nanti hidupnya akan sangat-sangat mudah sekali karena memang sudah memiliki banyak uang. Itulah yang dipikirkan oleh Ali, dan dia tidak boleh gagal dalam persemediannya kali ini. Karena kalau dia gagal maka dia harus mengulang mulai dari awal lagi. Jadi ditekadkannya, niatnya, kata yang dalang, jangan sampai kamu memutuskan untuk berhenti dalam persemediannya hingga nanti Eyang Dalang datang kembali dan membangunkannya untuk memutuskan dia itu berhasil atau tidak dalam mengambil pesugihan di gunung itu. Nah, hari pertama Ali mulai bersemedi, apa yang dirasakan Ali adalah rasa lapar yang sangat-sangat membuat dia itu menderita. Jadi pada jam pertama dia masih belum merasakan, namun setelah jam kedua, jam ketiga, dan ketika hampir tengah malam, Ali mulai kelaparan. Nah, di sana datanglah aroma-aroma yang sangat menggoda dari perutnya, dari mulai aroma sate, dari mulai aroma nasi padang kesukaannya sampai dengan aroma tukang bakso. Dan pada akhirnya ketika hampir mulai pagi, Ali didatangi oleh seseorang yang membawa baki makanan yang cukup besar, dan Ali pun seakan-akan ingin memakan apa yang sudah disuguhkan itu. Namun Ali masih teringat dengan kata-kata yang dalang bahwa makanan itu harus dia makan ketika nanti di hari yang ketujuh. Ketika makanan itu datang di hari pertama, jangan sekali-kali kamu menyentuhnya. Dan itulah yang diingat oleh Ali, bahwa makanan di hari ketujuhlah yang boleh dia makan. Betul kata yang dalang bahwa di hari pertama akan digoda dengan rasa lapar dan akan digoda oleh makanan. Dan pelayan itu pun menyuguhkan dengan sangat istimewa sekali. Pelayannya adalah satu sosok wanita yang sangat cantik, wanita muda, dan tentunya aroma-aroma makanan itu begitu sangat menggoda. Namun Ali tidak tergoda dengan apa yang disuguhkan oleh pelayan itu, yaitu makanan yang serba enak-enak, makanan yang serba lezat-lezat. Dan Ali pun masih tetap melanjutkan semedinya dan tidak mau menghiraukan apa yang dilihatnya di dalam mata batinnya itu. Ali tetap teguh dengan persemediannya dan tidak mau menggubris tentang apa yang sudah menjadi penggodanya di dalam semedinya itu. Ali pun melanjutkan semedinya. Lambat laun makanan itu pun hilang, pelayan itu pun pergi, dan Ali pun mulai berkonsentrasi kembali. Rasa lapar yang tadinya dirasakan begitu sangat-sangat menyiksa buat Ali akhirnya sudah hilang, dan Ali pun tidak lagi merasa lapar. Di malam kedua, apa yang dirasakan Ali sangat-sangat sesuatu yang sangat mengerikan. Ali didatangi oleh sesosok yang hitam, tinggi, besar, dan berambut lebat, serta sesosok wanita dengan wajah yang sangat hancur. Mereka menggoda Ali dengan tatapan-tatapan yang mengerikan, dengan bentuk-bentuk wajah yang mengerikan, dan didatangi pula oleh makhluk-makhluk lainnya yang tidak kalah mengerikannya. Ali tidak gentar karena dia sudah menekatkan seluruh imannya atau keinginannya untuk mendapat pesugihan itu. Jadi Ali memang benar-benar tidak tergoda. Dia terus melakukan persemediannya hingga makhluk-makhluk itu pun akhirnya pergi meninggalkan Ali. Dan di hari kedua Ali pun merasa sudah bebas dari godaan-godaan itu. Selanjutnya di hari ketiga, Ali digoda oleh sesosok wanita-wanita yang sangat cantik tanpa busana. Tentunya sebagai seorang laki-laki normal, Ali sangat menyukai hal tersebut. Sosok wanita-wanita cantik ini sangat molek,
putih, bersih dan montok, lalu mengusap-ngusap dada Ali dan memeluk Ali dengan erat. Mereka pun terus menggoda Ali hingga sampai pagi, dan Ali pun tetap tidak gentar dengan rayuan dan godaan dari makhluk-makhluk yang sangat cantik rupawan itu. Dan Ali pun masih tetap terus bertekad melanjutkan semedinya. Di hari ketiga sudah dilewati oleh Ali dengan sangat baik sekali tanpa tergoda sedikit pun, meskipun sebagai seorang laki-laki tentunya ia ingin sekali menjamah seluruh penggoda-penggodanya yang berwujud wanita-wanita yang cantik jelita itu. Di hari yang keempat, Ali didatangi oleh seorang yang berbaju putih, yang memakai sorban, dan bisa dikatakan dia adalah seorang yang alim ulama. Dia membisikkan kepada Ali, menasehati Ali, janganlah engkau melanjutkan dari semedimu. Ini adalah perbuatan syirik yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi orang ini, sosok ini terus menasihati Ali hingga pagi dan menganjurkan Ali untuk menyelesaikan semedinya sekarang juga, jangan sampai dia masuk ke dalam golongan-golongan setan. Dan tentunya nasihat-nasihat ini terus diberikan kepada Ali. Namun Ali masih tetap dalam pendiriannya, yaitu ingin tetap mengambil pesugihan itu dan berharap bahwa dia bisa merubah hidupnya. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Sosok yang selalu menasihati Ali akhirnya pulang dengan wajah kecewa, dan dia pun mengatakan kepada Ali bahwa engkau jangan menyesali apa yang telah engkau lakukan, kata si penyelamat tadi. Kata sosok yang menasihati Ali bahwa nanti engkau akan menderita selama-lamanya. Itulah tuturan dari sosok yang benar-benar ingin Ali segera mungkin menyelesaikan semedinya atau membatalkan semedinya. Namun sekali lagi Ali masih tetap kokoh dengan pendiriannya bahwa dia ingin tetap mengambil pesugihan itu. Di hari kelima sudah selesai, Ali pun bisa melewati dengan lancar, dan kemudian di hari keenam Ali didatangi oleh sesosok yang kebalikannya dari sosok yang tadi, bahwa Ali harus tetap terus melanjutkan semedinya. Dia mengiming-imingi nanti Ali akan mendapatkan harta yang cukup banyak, ingin mendapatkan wanita yang bentuknya seperti apa Ali pasti akan bisa, ingin mendapatkan mobil, rumah, harta, emas, berlian, apapun pasti akan didapatkan oleh Ali. Jadi dia mengatakan bahwa semedi Ali hanya akan sebentar lagi selesai, sekitar 1 hari lagi semedi ini akan diselesaikan oleh Ali. Jadi dia terus memompa semangat Ali, jangan sampai Ali mengendurkan semangatnya. Terus semangat ini terus dipompakan oleh si sosok ini kepada Ali hingga akhirnya pagi pun menjelang dan dia pun mulai menghilang dan pergi meninggalkan Ali. Kemudian hari ke-6 sudah dilewati oleh Ali. Datanglah hari terakhir, yaitu hari di mana Ali akan ditemui sesosok penunggu gunung yang notabene adalah pemberi dari pesugihan untuk Ali. Datanglah satu pria berbaju seperti raja mendatangi Ali dan mengatakan kepada Ali, apa tujuanmu hingga kamu ingin mendapatkan pesugihan dari gunung ini? Ali pun kemudian menjawab di dalam mata batinnya, bukan Ali membatalkan semedinya, tapi dia menjawab di dalam hatinya bahwa keinginannya itu mendapatkan pesugihan adalah untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, dan dia ingin menjadi kaya raya hingga dia bisa dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Tentu selama ini Ali merasa tersiksa dan terhina dengan omongan-omongan, cibiran-cibiran orang lain terhadap dirinya yang memang hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan kemiskinan. Lalu sang raja pun memberikan syarat kepada Ali, bila kamu ingin mengambil pesugihan ini, maka kamu harus memenuhi seluruh persyaratan yang akan kami berikan, yang akan diberikan kepada Ali, tutur sang raja tersebut.
Lalu Ali pun mengatakan bahwa dia siap mengeluarkan atau memenuhi segala persyaratan yang akan diberikan kepadanya. Dan akhirnya sang raja pun tertawa terbahak-bahak. Lalu Ali pun bertanya, syarat apa saja yang harus aku penuhi untuk mendapatkan dari pesugihan ini. Sang raja semakin kuat tertawanya. Ternyata Ali memang tidak sabar untuk segera mendapatkan pesugihan itu. Lalu si raja mengatakan bahwa dia harus mempersembahkan satu orang tumbal untuknya setiap bulan purnama yang ketujuh, dan Ali harus melakukan semedi seperti ini dalam kurun waktu 7 hari 7 malam di bulan purnama yang ketujuh. Jadi 1 tahun sekali Ali harus kembali ke gunung itu dan melakukan semedi seperti yang sudah dilakukan olehnya pada saat ini. Ali pun menyetujui dengan syarat-syarat yang sudah diajukan oleh raja atau penunggu gunung itu yang akan memberikan pesugihan. Lalu Ali pun disuguhi oleh raja tersebut dengan makanan yang enak-enak. Di sana sepertinya ada daging domba, ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian dada, dan ada bagian tangan atau kaki depan dari domba tersebut. Lalu Ali dipersilahkan untuk makan. Ambillah salah satu dari yang engkau sukai, kata sang raja. Ali pun yang memang sudah merasa sangat lapar dan teringat dari ucapan Eyang Dalang bahwa di hari terakhir dia boleh memakan apa yang sudah disuguhkan oleh penunggu gunung itu, dan Ali pun segera memilih makanan yang ia sukai. Ali pun mengambil bagian dari kaki domba itu yang lumayan cukup besar dan penuh dengan daging. Ali pun makan dengan lahap karena rasanya memang lumayan lezat dan Ali dalam keadaan yang lapar. Setelah selesai Ali makan, sang raja pun kemudian pergi dan menghilang. Dan setelah Ali bersemedi lagi, dia mendengar panggilan dari Eyang Dalang yang menyuruhnya untuk segera bangun dan mengatakan bahwa semedinya telah selesai. Ali pun terbangun dengan keadaan bahagia dan tertawa kepada Eyang Dalang. Eyang Dalang pun mengerti apa yang sudah didapatkan oleh Ali. Dia paham betul bahwa Ali sudah mendapatkan pesugihan yang diinginkannya. Lalu Ali pun diajak pulang ke gubuk oleh sang Eyang Dalang. Sesampainya di gubuk, Ali bertemu Desi yang memang sudah siap untuk pulang. Dan setelah semuanya dipersiapkan, Ali dan Desi diberitahu oleh Eyang Dalang bahwa dia harus memenuhi janjinya yang sudah ia sepakati bersama antara mereka dengan sang penunggu gunung itu atau sang pemberi pesugihan. Dan Ali serta Desi pun mengangguk mengerti bahwa ia akan setia dan terus mematuhi apa yang disyaratkan oleh si penunggu gunung itu. Setelah semuanya jelas dan berjanji bahwa mereka akan kembali lagi di bulan purnama yang ketujuh tahun depan, maka mereka pun pamit kepada Eyang Dalang untuk segera pulang. Dan di saat itu pula Karyo muncul untuk menjemput mereka. Ternyata Karyo ini sudah paham betul bahwa di hari dimana dia harus menjemput mereka. Akhirnya Karyo, Desti, dan Ali pun menyelusuri jalan setapak yang pernah dilaluinya waktu dia datang. Mereka menuju pulang kembali ke kota. Betapa terkejutnya si Desi bahwa desa yang tadinya dia anggap adalah desa mati dengan rumah-rumah yang kosong yang tidak berpenghuni, ternyata desa tersebut kembali ada penghuninya. Penduduknya lumayan ramai dan saat ini rumah-rumah itu memang terletak tidak berjauhan. Bisa dikatakan bahwa desa itu sekarang menjadi desa yang memang berpenduduk. Setelah sesampainya di kota, Ali pun berterima kasih kepada Karyo dan mengatakan atau mempersilahkan kepada Karyo untuk tinggal dan menetap atau menginap terlebih dahulu di kota. Namun Karyo menolaknya, dan Ali pun sebenarnya ingin memberikan imbalan, namun Karyo malah menolaknya dan dia mengatakan bahwa itu adalah tugasnya dan
dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari Ali dan Desi. Setelah beberapa saat mereka istirahat, Ali pun mengatakan kepada Desi bahwa dia akan menjemput Zaki di rumah orang tuanya. Dan Desi pun mengatakan kepada Ali untuk segera menjemput Zaki karena dia juga sudah lumayan rindu kepada Zaki. Berangkatlah Ali ke rumah orang tuanya untuk menjemput anak-anaknya yaitu Zaki. Sesampainya di rumah orang tuanya, dia langsung mendapati Zaki dan menjemputnya untuk segera diajak pulang. Tentu Zaki dan Kayla sangat senang sekali karena ayah dan ibunya sudah pulang dari rantau atau sudah kembali lagi ke rumahnya, dan mereka pun segera pamitan kepada neneknya untuk pulang ke rumah. Ali pun membonceng Zaki dan Kayla dengan menggunakan sepeda motor, dan di dalam perjalanan Zaki pun sangat senang sekali, sangat gembira sekali karena memang ayahnya sudah pulang. Kayla yang dibonceng di depan dan Zaki yang diboncengnya di belakang pun sedang dalam keadaan gembira dan tidak mau diam. Hingga nasib nahas pun terjadi kepada Zaki. Saking Zaki tidak mau diam, Zaki pun akhirnya terjatuh dari sepeda motor, dan sialnya dari belakang itu ada sebuah mobil yang langsung melindas kaki dari Zaki. Tentu Ali sangat terkejut dan sangat shock sekali ketika melihat putranya terlindas oleh truk, dan bagian kakinya itu sangat hancur karena memang tepat dilindas oleh truk. Dan Zaki pun tidak tertolong, akhirnya Zaki pun tewas di tempat. Dan Ali pun teringat dengan apa yang dimakannya ketika di persemediannya yang terakhir dia mengambil dari bagian kaki domba, dan ternyata dia mengait-ngaitkan atau memikirkan bahwa yang dimakan itu adalah kaki anaknya sendiri, karena saat ini kaki si Zaki memang benar-benar hancur tanpa tersisa sedikit pun bentuknya. Tentu hal ini membuat Ali sedih, namun dia sudah menekadkan niat bulatnya untuk mengambil pesugihan, jadi tidak harus ada penyesalan meskipun itu akibat ulah dari perbuatannya sendiri. Ali pun kemudian pulang dan mengabarkan kepada Desi bahwa Zaki meninggal dunia akibat kecelakaan. Tentu Desi sangat shock sekali, dia sangat histeris karena putranya yang baru dia ingin bertemu dengannya, dia belum sempat bertemu dengan Zaki. Akhirnya dia bertemu dalam keadaan Zaki sudah tidak bernyawa. Setelah proses pemakaman Zaki selesai, Ali dan Desi pun pulang ke rumah mereka dalam keadaan sedih dan berduka. Namun belum sempat mereka beristirahat, mereka dikejutkan oleh suara yang berasal dari dalam lemari pakaiannya. Ali dan Desi pun terperanjat dan terkejut dengan apa yang didengarnya. Suara itu lumayan cukup keras sehingga mereka sangat khawatir apakah di dalam lemari itu ada pencuri atau ada hewan buas seperti ular atau apapun. Lalu Desi pun menyuruh Ali untuk memeriksa lemari pakaian mereka. Ali pun mengambil parang atau senjata untuk bersiap-siap apabila memang yang di dalamnya itu adalah pencuri atau hewan buas. Dengan hati-hati Ali pun membuka lemari tersebut dengan perlahan. Namun setelah diperiksanya dia tidak menemukan apa-apa, dan Desi pun akhirnya berteriak kepada Ali, "Coba lihat bang," katanya, "itu apa?" Ternyata Ali dan Desi melihat bungkusan berwarna hitam yang berada di dasar dari lemari pakaiannya. Ali pun dengan hati-hati mengambil bungkusan pakaian hitam tersebut dan membukanya secara perlahan. Ternyata mereka pun sangat-sangat terkesima dengan apa yang dilihatnya. Di dalam bungkusan tersebut adalah tumpukan uang yang nilainya hampir miliaran rupiah. Ali dan Desi pun sangat bahagia sekali. Dalam sekejap mereka melupakan kesedihan dan kedukaannya yang telah kehilangan anak sulungnya, dan mereka pun langsung berhayal dan menghitung-hitung mau membeli apa. Tentunya mereka akan melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu.
Lalu mereka merencanakan untuk membeli rumah, kemudian membeli mobil dan membuka usaha. Tentu orang-orang di sekitar Ali dan Desi pun sedikit aneh dengan kejadian yang dialami oleh Ali dan Desi. Apa yang dilakukan oleh Ali dan Desi selama seminggu dia keluar kota sehingga mereka mampu melunasi hutang-hutangnya dan memiliki uang yang cukup banyak, dan mereka bisa membeli rumah serta mobil yang memang bisa dikatakan lumayan cukup mewah. Dan di dalam kasakusuk tetangga Ali dan Desi itu pun ada yang mencurigai kalau kematian dari Zaki ini ada hubungannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Ali dan Desi selama seminggu di luar kota. Mereka mengkait-kaitkannya dengan pesugihan atau hal apapun yang bersifat gaib. Dan tentunya hal tersebut pun sampailah di telinga Ali dan Desi. Ali dan Desi akhirnya memutuskan untuk pindah dari lokasi kampung tersebut dan membeli rumah lagi di wilayah memang yang cukup jauh dari wilayah rumah Ali dan Desi sekarang. Sedangkan rumah yang sudah mereka beli dan properti-properti yang ada di dalamnya dia berikan kepada orang tua mereka, sehingga rumah baru tersebut didiami oleh orang tua Desi, dan Ali dan Desi pun memperbaiki rumah dari orang tua Ali. Waktu pun terus berlalu, usaha Ali semakin maju dengan modal yang memang dia dapatkan dari bungkusan yang ada di dalam lemari itu. Usahanya semakin berkembang, properti Ali dan Desi pun semakin banyak, rumah mereka sudah bertambah, kendaraan mereka juga semakin banyak, dan mereka memiliki perusahaan dan karyawan yang cukup banyak. Hingga akhirnya Ali dan Desi bisa tergolong sebagai orang yang sukses. Ternyata 1 tahun sudah berlalu, tibalah di hari dimana Ali harus pergi kembali ke gunung itu. Di suatu pagi datanglah Karyo menemui Ali dan Desi dan menanyakan apakah mereka lupa dengan janji mereka. Ali dan Desi pun mengatakan bahwa dia tidak lupa dan akan segera berangkat ke gunung untuk melakukan ritual yang memang sudah disepakati oleh mereka dengan penunggu gunung tersebut ataupun dengan Eyang Dalang. Kemudian mereka bertiga pun kembali ke gunung itu dan lagi-lagi mereka melakukan ritual yang sama, yaitu Desi melakukan mandi kembang serta persetubuhan dengan Eyang Dalang selama 7 hari 7 malam, dan si Ali bersemedi di dalam gua selama 7 hari 7 malam. Dan seperti kejadian yang sama, Ali disuguhkan oleh makanan di hari yang ketujuh, dan sebenarnya Ali tidak ingin memakan dari makanan yang disuguhkan oleh raja penunggu gunung itu. Dan Ali sudah tahu apa yang akan dimakannya pasti akan berakibat kepada keluarganya, dan dia pun membayangkan anaknya yang kedua yaitu Kayla yang masih berumur 5 tahun, akankah anaknya ini akan menjadi tumbal selanjutnya. Ali pun tampak ragu dan sebenarnya dia ingin menolak suguhan yang diberikan oleh penunggu dari gunung itu, namun sang raja penunggu gunung itu terus memaksa agar supaya Ali memakan makanan yang disuguhkan, dan apabila Ali tidak mau memakannya maka nyawanya yang akan menjadi gantinya. Tentunya nyawanya dan nyawa Desi akan menjadi tumbal berikutnya. Ali pun dengan terpaksa memakan daging yang disuguhkan oleh raja tersebut dalam keadaan menangis. Dia membayangkan bahwa yang dimakannya itu adalah daging dari keluarganya sendiri, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya atau saudaranya. Dalam keadaan yang sedih, Ali terus memakan daging yang dipilihnya. Ali memilih daging bagian yang terkecil, yaitu bagian lengan dari daging domba itu. Ali terus memakan dalam keadaan air mata yang terus mengalir. Namun sang raja terus memaksanya untuk cepat menghabiskan makanan itu. Setelah makanan itu selesai dimakan oleh Ali, raja penunggu pesugihan pun kembali pergi, dan Ali kemudian dibangunkan kembali oleh sang Eyang Dalang. Ali pun terbangun dalam keadaan menangis dan sedih. Tentu Eyang Dalang pun mengerti keadaan Ali saat ini. Ali ternyata sudah menyadari apa yang dilakukannya adalah hal yang salah.
Namun Eyang Dalang mengatakan kepada Ali bahwa dia sudah terlanjur mengikat janji dengan penunggu dari gunung itu yang memberinya pesugihan dan harta banyak. Jadi Ali harus menerima segala konsekuensi yang harus dihadapinya. Dan Ali pun mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Eyang Dalang. Akhirnya mereka pun pulang dalam keadaan sedih. Dan setelah sampai di rumah Eyang Dalang, Ali pun bertemu dengan Desi yang memang wajahnya saat ini terlihat agak sedih dan kusut. Mungkin Desi juga mengalami depresi karena dia harus melayani nafsu dari Eyang Dalang yang mengatakan bahwa itu adalah titisan dari penunggu gunung atau pemberi pesugihan. Mereka pun akhirnya dijemput kembali oleh Karyo dan kembali ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah Ali dan Desi, kemudian beberapa hari kemudian dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi terhadap anaknya, yaitu Kayla yang sedang berumur 6 tahun, sekitar 5 tahun 6 tahun, karena anaknya ini bermain api di dapur dengan kompor yang meledak dan akhirnya Kayla mendapatkan luka bakar dan tangannya ini ternyata benar-benar hangus dan habis terbakar oleh api. Dari situ Ali pun mengerti bahwa apa yang dimakannya adalah daging dari anaknya sendiri, yaitu Kayla. Ali pun sangat shock dan bersedih. Ternyata apa yang sudah dilakukannya selama ini, mengikat perjanjian dengan penunggu gunung atau mengambil pesugihan ini, adalah sesuatu yang membuatnya lebih menderita dibandingkan dia kekurangan materi ekonomi. Seperti tahun kemarin, Ali pun dikejutkan dengan suara di dalam lemarinya yang ternyata memang tumpukan dari uang yang sangat banyak sekali yang kemudian oleh Ali digunakan untuk usaha dan mengembangkan bisnisnya. Tahun-tahun berlalu, kejadiannya tetap sama, ritual yang dilakukan oleh Ali tetap sama, namun rona kebahagiaan Ali itu tidak terlihat meskipun saat ini Ali sedang bergelimangan harta. Apapun dapat dicapainya, mau wanita seperti apapun tetap akan didapatkannya. Mau mobil mewah pun dia bisa membelinya, mau rumah mewah seperti apapun dia tetap bisa membelinya. Namun rona kebahagiaan dari wajah Ali dan Desi tidak tersirat sebagai seseorang yang sukses. Tahun ke tahun Ali satu persatu kehilangan nyawa dari keluarganya, dari mulai ibunya, ayahnya, mertuanya, dan saudaranya. Semuanya hilang dan meninggal dalam keadaan yang tragis. Tentunya ini membuat Ali dan Desi sangat tersiksa dengan kejadian itu. Dia sudah merasa bosan dan jengah dengan apa yang dialaminya selama beberapa tahun terakhir. Ali dan Desi pun ingin mengakhiri semuanya, yaitu mereka memutuskan ingin melakukan bunuh diri bersama. Mereka sudah sangat-sangat menderita dengan kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini. Lalu sesampainya di rumah, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara gantung diri berdua. Dan keesokan harinya pembantu rumah tangga mereka menemukan jasad Ali dan Desi dalam keadaan tergantung di dalam kamarnya.